Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 9 bab 3, yaitu tentang transformasi geometri. Mari kita mulai dengan translasi. Pada materi geometri ini, kita akan membahas tentang bayangan yang terbentuk dari suatu transformasi geometri. Nah, translasi itu bisa kita artikan sebagai pergeseran. Sesuai namanya, maka hasil bayangan akan bergeser. Bagaimana nih bergesernya? Bergesernya akan ditentukan oleh nilai translasi A dan B dengan rumus X, Y itu akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berikut ini contoh gambarnya. Nah, kita bahas aja langsung dengan contoh soal ya. Ini gampang banget. Misalkan, diketahui sebuah titik A 1,5 mengalami translasi dengan ketentuan X, Y itu menjadi X ditambah 4, Y dikurangi 3. Tentukan koordinat bayangannya. Ini gampang banget. Pertama, kita masukin dulu rumusnya. Yaitu A aksen itu adalah bayangan ya. A aksen sama dengan X ditambah 4, Y dikurangi 3. Ya, kita tinggal masukin nilai X dan masukin nilai Y. Jadinya 1 ditambah 4, 5 dikurangi 3. Karena X-nya 1, Y-nya 5. Nah, tinggal dihitung deh. Jadinya 1 tambah 4 ya 5. 5 dikurangi 3 yaitu 2. Jadinya 5,2. Jadi bayangan A aksen itu ada di titik koordinat 5,2. Beres. Gampang kan? Kalau masih bingung, contoh lain nih. Diketahui sebuah titik B 5,4 mengalami pergeseran 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Tentukan koordinat bayangannya. Untuk penyelesaiannya, kita harus menentukan rumusnya dulu. Tapi jangan bingung ya. Ingat aja bahwa ke kanan itu A, ke bawah itu B. Nah, diketahui rumusnya yaitu X, Y itu akan menjadi X ditambah 5, Y dikurangi 2. Kenapa ditambah 5? Karena kalau semakin ke kanan itu semakin positif. Ke bawah itu semakin negatif. Seperti itu. Jadinya, bayangan B sama dengan X ditambah 5, Y dikurangi 2. Jadinya tinggal dimasukin X dan Y-nya. 5 ditambah 5,4 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 10,2. Jadi bayangan B itu berada di titik koordinat 10,2. Beres deh. Nah, yang perlu diingat itu, jika bergeser ke kanan nilainya akan positif. Jika bergeser ke kiri nilainya akan negatif. Jika bergeser ke atas nilainya positif, jika bergeser ke bawah nilainya negatif. Selanjutnya kita bahas ke refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah bayangan satu bangun yang dicerminkan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan bayangan bangun pada cermin itu saling berhadapan dengan bangun aslinya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, yang diberi tanda aksen itu artinya bayangannya ya. Masalahnya, kita nggak mungkin dong setiap soal harus menggambar dulu pakai buku berpetak. Keburu waktu habis lah kalau ada 10 soal refleksi. Nah, gimana caranya nih? Nah, untungnya ada rumus nih yang bisa kalian ingat. Kalian perhatikan tabel ini nih. Di sini adalah rumus-rumusnya. Jadi, kalian harus hafalkan setiap rumus dari nomor 1 sampai nomor 7. Nggak ada cara lain. Ini kuncinya adalah dihafalkan. Misalkan, contoh, diketahui titik A 1,1. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Maka untuk penyelesaiannya, kita bisa melihat kembali tabel sebelumnya. Nah, berdasarkan tabel, kita tahu bahwa hasil bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan X, negatif Y. Maka hasilnya adalah A aksen itu adalah 1, negatif 1. Kok 1, negatif 1? Perhatikannya baik-baik. Sebelumnya, ingat bahwa selalu urutan koordinat itu X, Y. Artinya angka pertama itu X, angka kedua itu adalah Y. Titik A-nya itu tadi 1,1. Sedangkan hasil dari bayangan itu akan selalu X, negatif Y. Situ kita tahu bahwa Y itu cukup dikalikan negatif.
Positif 1 dikali negatif, hasilnya ya negatif 1. Masih bingung? Kita coba contoh lainnya ya. Ketahui titik B negatif 3,5. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap titik asal. Ingat, terhadap titik asal. Nah, berdasarkan tabel, kita tahu kalau hasil bayangan dari hasil pencerminan terhadap titik asal itu akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Maka hasilnya adalah B negatif 3,5 sama dengan B bayangan B itu ada di 3, negatif 5. Kenapa bisa 3, negatif 5? Titik B-nya sendiri ada negatif 5, sedangkan hasilnya itu akan negatif X, negatif Y. Di situ kita tahu bahwa X dan Y cukup dikalikan negatif. Jadinya negatif dikali negatif 3, negatif dikali positif 5. Jadinya positif 3, negatif 5. Ingat, negatif kali negatif itu positif dan negatif kali positif itu negatif. Gampang ya? Dan seterusnya, tinggal hafalkan tabel sebelumnya aja sih biar gampang. Nah, kita bahas ke perputaran atau rotasi. Ketika berbicara rotasi, kita tidak menggunakan rumus atau semacamnya. Kita harus menggunakan busur derajat. Jadi tinggal dihitung sesuai berapa derajat perputaran yang diminta dan dilihat hasil bayangannya. Kalau untuk ini susah ya pakai kata-kata, kalian bisa coba aja sendiri di rumah pakai busur derajat. Jadi nanti bakal ketahuan hasilnya. Ini harus langsung dipraktekin. Nah, misalkan ini ada contoh soal dan contoh penyelesaiannya. Kalian bisa coba di rumah pakai busur derajat untuk membuktikan bahwa penyelesaian di sini memang benar. Selanjutnya kita bahas ke kekongruenan. Kongruen dalam matematika artinya adalah sama persis. Sama persis di sini baik ukuran panjang maupun besaran sudut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini nih. Ada gambar mobil yang kongruen dan dua gambar mobil yang tidak kongruen. Perhatikan gambar mobil pada gambar pertama. Kedua mobil tersebut memiliki bentuk yang sama, maka artinya mobil tersebut kongruen. Kalau pada gambar kedua, mobilnya itu berbentuk yang berbeda ya. Jadi mobil tersebut tidak kongruen. Namun pada matematika tidak sesederhana itu ya. Maka perhatikan kembali gambar di bawah ini nih. Gambar di atas adalah gambar persegi. Seperti kita tahu bahwa persegi memiliki sisi yang sama panjang. Di gambar tertera bahwa persegi pertama panjang sisinya 3 cm dan persegi kedua panjang sisinya juga 3 cm. Jadinya kedua persegi tersebut kongruen. Kemudian perhatikan kembali gambar di bawah ini. Kedua tabung di atas meskipun tidak disebutkan berapa detail tinggi maupun diameternya, kita dapat simpulkan bahwa keduanya tidak kongruen. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang berbeda meski bentuknya sama-sama tabung. Nah, sampai sini paham ya? Gampang kan? Kita masuk ke contoh aslinya nih. Contoh soal asli. Jika kedua bangun tersebut kongruen, tentukan panjang TU, TW, UV, dan WV berturut-turut. Penyelesaiannya sangat mudah. Panjang RS itu akan sama dengan panjang VW. Jadinya 6 cm. Panjang PS itu sama dengan TW. Jadinya 5 cm. Dan panjang QR itu sama dengan UV. Jadi 5 cm. Dan panjang PQ itu sama dengan TU sama dengan 3 cm. Berdasarkan analisis di atas, maka panjang TU, TW, UV, dan WV berturut-turut adalah 3, 5, 5, dan 6. Contoh lain, berdasarkan gambar di atas nih, ketahui bahwa sudut C itu adalah 80 derajat dan sudut D 45 derajat. Tentukan nilai sudut A, sudut B, dan sudut E. Perlu diingat bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Pertama, kita tentukan dulu besaran sudut yang sama. Sudut A itu akan sama dengan sudut E. Sudut D itu akan sama dengan sudut B. Maka langsung diketahui besarannya sudut B itu 45 derajat. Kemudian mencari sudut A dan sudut E. Kita akan pakai segitiga ABC ya. Kita tahu bahwa jumlah sudut ABC itu pasti 180 derajat. Maka untuk mencari sudut A, itu adalah 180 derajat dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Sudut jadinya 180 dikurangi 45 dikurangi 80. Jadi ketahuan deh 55. Karena sudut A sama dengan sudut E, maka nilai sudut E juga sama, yaitu 55 derajat. Maka nilai sudut A, sudut B, dan sudut E berturut-turut, yaitu 55, 45, dan 55.
Selanjutnya, dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat ditulis xy menghasilkan kx, ky. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Sedangkan kalau K-nya itu berada di antara 0 dan 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Ini materi super gampang, tinggal masukin rumus doang. Kita coba contoh soalnya ya. Diketahui titik A 1,3 mengalami dilatasi dengan ketentuan 3x, 3y. Tentukan hasil bayangannya. Ya tinggal ganti x dan y-nya ke dalam rumus. Jadinya bayangan A 3x, 3y, tadi kan gitu. Tinggal ganti 3 dikali 1 dengan 3 dikali 3. Jadinya 3,9. Jadi dilatasinya adalah 3,9. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.